gue tidur di sebelah gue kan ada teman gue juga. Terus gue kebangun gitu, gue yang gitu. Bukan. Kita nggak sekelas waktu itu. Terus gue kebangun tapi kayak gue kebangunnya gue nggak bisa gerak gitu loh, terus sesak gitu kan. Terus si teman gue yang sebelah ini dia kebangun juga. Terus dia ngomong kayak terus itu apaan di atas lo gitu kok ada yang dudukin lo gitu. Gue nggak tahu. Oh yeah, Alright, it's Dua Bujang Video Podcast di Narasi Entertainment. ya kita masih di masa suaka karantina, tapi Betul. kita tetap bikin konten. Kita juga karena musisi-musisi juga tidak berhenti untuk bikin konten, brother. Gue setuju, malah mereka kayaknya lebih aktif ya Iya, untuk gawat, kan? menyediakan konten di sosial media. Dan hari ini obrolannya akan menarik, Brits. Kenapa, Brods? Karena kita akan ngobrol sama duo. Kebetulan gue sama Mario punya duo juga, Yoi. namanya Dead Bachelors. Bukan Dua Bujang. Bukan Dua Bujang ya. Itu ada band juga ya? Iya, ada band juga. Kita justru pengen belajar dari mereka karena kita dulu kan belajar di Double Deer. Satu sekolah bareng. Terakhir gue ngelihat mereka itu Juli 2018. Oke. Makanya ini jadi menarik nih karena Yoi. satu alma mater, coy. Ini Coba. dia Mantra Futura. Ada Tristan Juliano dan Zakari Danubrata. Hai guys. Apa kabar semuanya? Ini kita sama-sama alma mater, cuman perbedaannya kalau kalian under Double Deer Records ya. Yoi. Ya, Emang waktu itu kalian pernah ke Double Deer juga ya? Iya, kita belajar dan Oh. gue merasa bakat gue kayaknya nggak di music production deh. Ini lagi. Belajar sama siapa? Oh, sama guru lo juga Matahari Si Bisu. Matahari Bisu. Matahari Bisu. Oh alah, ye. oh, iya. Oke Yang oke. remix lagu kalian terakhir sama Priscilla Agatha ya. Ya, Yoi, betul banget. Oke. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih lanjut, ini update tentang Mantra Futura Nah, di cakep 6 Mei 2020 itu ngerilis sebuah project yaitu mengumpulkan doa melalui media sosial dan dirangkai dengan kumpulan ucapan Amin dilantungkan di nada bebas dari 61 musisi tanah air berujung lahir menjadi suatu kenangan bersama di lagu berjudul 2020 yang rilis pada tanggal 6 Mei 2020. Nah, berarti sekarang yang hari ini kita bakal bahas adalah lagu terbaru yaitu Percakapan Part 1 barengan sama Hindia. Ini apakah follow up Betul. dari lagu Doa atau gimana, Zaki? iya sih. Jadi sebenarnya si 2020 ini bisa dibilang semacam teaser dari, gede juga nih muka gue. Teaser buat ke Percakapan Part 1 gitu. Jadi soalnya kan masih berhubungan dengan hubungan antara manusia dan bisa dibilang Tuhan atau makhluk yang biasa kita panjatin untuk doa gitu. Gitu sih sebenarnya. Gue lihat memang Mantra Futura konsisten musik-musiknya berbicara tentang kehidupan. Apakah memang dari awal nggak akan ngebahas soal love song, percintaan gitu emang nggak akan gitu ya kalau dengerin Mantra Futura. Mungkin karena secara garis besar kan nama Mantra Futura kan ya mantra tuh doa, terus Futura tuh untuk masa depan gitu loh. Nah terus kita tuh juga gue sama Zaki udah sepakat gitu kayak kita kayaknya secara garis besar ngomonginnya tentang ya harapan-harapan dan doa dari manusia untuk masa depan yang lebih baik gitu loh. Jadi lagu-lagu kita juga mungkin ngasih kayak guideline kebaikan berkehidupan gitu. Ya. Gimana rasanya pertama kali nyanyi ya kalau nggak salah di lagu Percakapan Part 1 ini? Selamat malam, selamat pagi. Bukan pertama kali banget sih, cuman kayaknya yang butuh emosi yang cukup kuat di lagu ini gitu. Soalnya waktu take vokal juga berkali-kali tuh soalnya disandingin sama bass yang punya emosi, bisa kontrol emosinya bagus. Sedangkan gue yang cuman datar-datar aja cukup kesulitan sih, tapi ya cukup puas dengan hasilnya. Ada salam untuk Tristan dari Enrico, katanya challenge dong Tristan main piano sambil pangku Zaki. Gimana caranya virtual bro? Lu nih nyindir seseorang nih, gue tahu nih. Peace biar cair aja. Tuh, Ini tuh pianonya tuh yang itu tuh. halo. TKP. Ini semasa karantina seproduktif apa kalian? Coba Zaki. Gue kalau gue sekarang lagi jualan aja sih sebenarnya, ngisi
mengisi kekosongan apa, nggak ada panggungan juga. Terus ya jadinya gue sekarang lagi jualan spaghetti brulee. Brule. Yoi. Brule, me. Boleh tuh dicek. Lu Yoi. sendiri yang masak? Rame-rame sih, tapi gue bagian masak. Kalau Tristan Jadi lagi- approve tuh sama Raffi Ahmad tuh. Gue gue lagi ini siapa namanya? Coba-coba belajar Final Cut Pro. Jadi pas kemarin juga ternyata ilmu Final Cut Pro-nya jadi kepake untuk ngedit video si lagu 2020 itu gitu loh. Yang jadinya gue ngumpulin video-video itu dirangkai jadi satu. Even yang teaser sebelumnya juga jadinya gue yang coba kerjain. Terus apa ya? Paling sekarang lagi apa namanya? Ngumpulin produksian lagu lagi untuk berikutnya gitu. Oke, sekarang kita akan melakukan sebuah major throwback ya buat Tristan khususnya. Pertama dulu, ingat nggak foto yang satu ini, Tris? Nah, Foto lo dan Bunda Memes di Ayah Bunda. Bentar. itu gue lagi ngapain ya? Cek. Nah, Ini lo lagi memeluk pundaknya Bunda Memes Ya Allah. dengan poni lo Ya. yang khas. Nah, tapi gue udah gak berponian sih. Iya. si Kevin doang yang ponian selalu. Ini inget gak nih 14 sampai 27 Juli 2001. 2001. 2001. Berarti gue 4 tahun. 4 tahun. gue. ini waktu Yoi. lu umur 4 tahun udah kepikiran belum untuk bermusik? Belum. Gila. Belum, tapi umur 3,5 tahun gue udah dijajalin piano sama bokap. Oh, ya pastilah kayaknya harus. Nah. Iya kan? Suruh pencet-pencet doang. Kagak Lu mulai kepikiran serius. serius di musik itu umur berapa, Bro? Serius sebagai profesi mungkin kuliah kali ya. Oh, oke. Tapi ya maksudnya kalau menjadi hobi ya udah dari SD. Oke. Bareng Zaki juga tuh. Iya, karena kalian berteman dari TK ya? Yoi. Iya. SMA Rizal. Bukan berteman sih. Atau sekolah aja, nggak terlalu temenan. Oh gitu. Komplotan biasa. Biasa kalau cowok tuh agak gengsi mengakui teman itu. Lumayan. Anggap aja ini partner bisnis ya. Kolega lah, kolega. Kolega. Kok Ya. Acquaintance. Mumpung lagi hari Kamis dan kita melakukan major throwback lagi, kita akan throwback ke postingan pertamanya Zaki. 19 Juli 2014 di Instagram, Just a Normal Day in Brighton. Lo ingat nggak saat Yoi. itu kondisinya lagi gimana? Karena gue tahu Brighton itu salah satu lokasi yang bagus banget ya, terutama pantainya. Festival musiknya juga lumayan Iya. seru di sana. Tapi saat itu lo lagi ngapain, Zak? Gue lagi ini waktu itu homestay. Wih, Gue homestay ada ikut program homestay di UK selama kurang lebih 1 bulan. Terus ada tour ke Brighton. Tapi pantainya banyak kerikilnya, bukan pasir, jadi nggak duduknya sakit. bisa Jack, Itu sih yang gue inget. lu sekolahnya di mana? Turnya ke Brighton, ke UK. Gue dulu tur ke Dufan, cuy. Enggak, itu di luar sekolah. Itu di luar salah satu sekolah. program bahasa Inggris gitulah. Belajar bahasa Inggris gitu. Jadi Iya. gue ikut sekalian belajar bahasa Inggris, sekalian homestay waktu itu di sana. Nah, sampai akhirnya kalian kan udah berkolega atau satu sekolah dari TK Cih. sampai akhirnya oke, kita bikin band dan duo. Itu momennya kapan dan kenapa? Sebenarnya itu juga coincidence, Bos. Jadi pas kuliah itu gue lagi mau nyari ini kan nyari ada yang jual synthesizer gitu kan. Oke. Terus gue cari, oh ada nih kayaknya yang jual di Double Deer gitu. Terus gue ajak Zaki, Mek, ikut Mek, panggilannya Mek. Iya. Mek ikut Mek ke ini ada jualan synthesizer nih. Terus sampai sana gue ketemu ini John tuh guru pertama kita di Mantra Futura lah. Oke. Terus kata dia, oh di sini nggak jual synth gitu. Di sini malah yang ada ya kursus gitu loh, ada Double Deer Academy gitu loh. Terus yang kayak, oh gitu salah server gue. Ya udah, alhasil diajak keliling dulu, diajak workshop dulu. Terus ternyata kita kepikiran ya udah kita buat aja semacam duo elektronik awalnya. Oke. Gitu. Gimana Mek, lanjutin Mek?
Jadi dan si John ini kan jadi dia lecturer di Double Deer dan ternyata dia itu adalah kakak kelas kita yang pernah nonton gua sama Tristan pertama kali manggung di SD kelas 2. Wow. Jadi Gila SD udah manggung. Bawain apa lu inget? Gokil. This Love ya. Itu Maroon Maroon 5, This Love. This Love ditonton segedong. Itu cerita itu gue udah sempet denger tuh, dimana kalian udah sempet manggung SD terus manggung bawain This Love Maroon 5. Tapi yang gue belum tahu adalah ada satu guru yang nyuruh Zaki, udah kamu main musik aja. Nah, nama guru di Alizar saat itu siapa, Zak? Ingat nggak lo? Ibu Tina bukan ya? Bukan ya? Salah ya? yang guru yang main suling siapa? Gue lupa. Gue nggak tahu, emang ada guru main suling. Ada di saya Pak Bos. Wah parah banget lu Zak, lupa Zak. Wah, dia loh, ibaratnya dia yang meyakinkan lu untuk bermusik sekarang sampai Mantra Futura punya collab sama Hindia. Wah parah sih. Siapa ya? Gue tapi lupa juga namanya siapa. Nah, kalau ada teman-teman Alizar yang nonton ini, Yeah. pas keadaan Zaki begini dan tahu gurunya siapa, silakan komen di bawah ya. Lu nggak tahu Ampun. Gue nggak tahu gurunya siapa dan gue penasaran banget. Soalnya kan kita sempat ngobrol sama Kunto Aji, dia juga ada satu guru yang bikin oke. Kunto berani untuk menulis lirik. Yeah. Nah, dia ingat waktu itu kita telepon. Oke. Nah, kalau Zaki ingat nggak nih? Nyata nggak? Nggak ditelepon kan? Gurunya? Enggak. Ditelepon, Panik. didatengin. Atau ternyata yang meyakinkan Zaki adalah Tante Memes. Oh, bisa juga. Oh. Oh, itu beda orang. sudah dari hidup gue sih. Satu lagi major throwback yang gue menemukan cocok logi ya. Kalau Zaki itu di Brighton, yang pantainya juga bagus walaupun banyak kerikil. Kalau postingan pertama Tristan 13 Oktober 2013 itu di Carita dengan caption cerita-carita. Woi. Boleh ceritain nggak? Yoi. Cerita-carita tuh gimana, Tris? Sama-sama pantai. Sama-sama pantai. Itu tempat gue ketindihan. Wah. Kemudian gimana nih? Maksudnya mistis-mistis gitu. Mistis banget. Maksudnya kayaknya itu lagi kayak liburan angkatan gitu, kelas 8 deh kalau nggak salah deh. Terus satu kelas berangkat, terus pas malamnya, pokoknya gue inget banget, gue tidur di sebelah gue kan ada teman gue juga. Terus gue kebangun gitu, gue yang gitu. Bukan. Kita nggak sekelas waktu itu. Terus gue kebangun, tapi kayak gue kebangunnya gue nggak bisa gerak gitu loh, terus sesak gitu kan. Terus si teman gue yang sebelah ini, dia kebangun juga. Terus dia ngomong kayak, Tris itu apaan di atas lo gitu, kok ada yang dudukin lo gitu. Gue nggak tahu. Terus akhirnya gue gini aja, terus gue akhirnya tidur, lanjut tidur. Tapi ya kalau kata teman gue sih ya berarti lo ketindihan, Tris gitu. Gue sih berasa dipijit sih, nggak apa-apa. Tristan, itu berarti encounter pertama lo sama makhluk halus bukan? Mungkin itu momen kemantraan. Apa ya? Wih. Emang setelah itu mata batin lu terbuka gitu? Kagak. Oh. Iya, gue nggak pengen sih sebenarnya. Kirain gila Mantra Futura tuh jadi ini band mistis men. Setelah sebelumnya sama India punya lomba sihir, ini Mantra Futura gila ini magic semua, black magic. Tapi gue setuju sama vibes mistis itu. Karena kalau kita sambungin lagi ke lagu Percakapan Part 1, saat gue ngelihat music video officialnya, itu kan isinya kayak a feast of typography dan juga visual-visual yang gue nontonnya sih cukup serem ya rasanya ya. Asli. Apalagi di detik 3.12 tuh kayak ada satu message penting yang cuma muncul in a split second. Dan gokilnya, penikmat musik kalian tuh sampai ngekomen di bawah. Iya. Ini menit 3.12 tentang ini, itu gokil sih. Nah, gue pengen Zaki ceritain tentang nama Hanif Bagus Pratama. Dia tuh siapa sih, Zak? Dia itu, gue ngefans banget nih sama dia sekarang. Parah. Jadi dia itu pembuat aset visualnya di video Mantra dan Hindia. Iya. Dan menurut gue sepanjang ini masih puas banget sama asetnya karena kalau kata anak-anak sekarang nyampe aja itu orang gitu. Nyampe Nyampe aja, menurut gue keren banget. Puas banget gue.
Untuk membuat Music With Percakapan Part 1 ini, lo ada obrolan dulu nggak sama Baskara? Pengen konsepnya seperti apa? Sebenarnya sih pas awalnya kita dari Mantra Futura mesti ngajuin ke Bas, ya udah kayaknya ini lagu pengen fokus ngomongin tentang apa namanya hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan lah gitu. Oke. Ketuhanan lah. Tapi secara sudut pandang pun itu sebenarnya kita serahin ke bos Baskara gitu. Jadi Oke. dia mau interpretasiin gimana ya monggo, tapi ya gue dan Zaki udah tinggal siapin, oh ini instrumennya kayak gini nih, istilahnya udah 90% jadi instrumen kayak gini. Tapi ternyata setelah Bas memilih temanya gini, ternyata nyambung juga sama apa namanya si Amin si 2020. Iya. Dimana kayak lo kalau misalnya ngeliat flow-nya kan, oke nih 2020 nih full of kumpulan doa, harapan-harapan yang dikumpulkan jadi satu, diaminkan bersama. Bener. Tapi ada satu sisi di mana ketika hadir percakapan tuh itu jadi kayak downfall-nya gitu loh. Momen itu adalah momen ketika ya doa-doa manusia itu nggak diindahkan gitu. Dan itu bercabang tuh. Ada orang yang bakal menjadi putus asa dan ada orang yang bisa recovery atau bounce back lah. Oke. Nah, sebenarnya mungkin tujuan lagu itu juga mungkin untuk menyadarkan juga ya, bukan semata-mata negatif juga, untuk ngasih tauin kita jangan sampai terprosok juga. Nah, agak ngeleh. Mungkin ketindihan tadi ya. Ngelek ya bos. Enggak ya? Iya ketindihan kali gue nih. Agak. Enggak apa-apa. Ini gue udah deket source wifi-nya banget nih. Wifi-nya mereknya apa, bro? Nggak boleh sebut. Ntar kasihan. Aduh Tris, itu perlakuan lo yang barusan ingetin gue sama kakak lo Kevin tuh gitu juga tuh, fix kangen gue sama bro Kevin, syarat ya kalau ketemu. Oke, ini sebelum kita lanjut ngebahas soal lagu dari kalian berdua, kita punya challenge dulu nih. Ibaratnya seberapa kompakkah partner bisnis Mantra Futura ini, Tristan dan juga Zaki ya? Bisnis. Coba silahkan siapkan alat tulis. Kita pengen tahu Ya udah nih. chemistry sebagai partner bisnis seperti apa. Pertanyaan yang pertama, siapa yang sering telat saat latihan musik? Boleh ditulis. Gak usah tawa lu. Tapi akhir-akhir ini Kayaknya beda orang sih. tahu sih. Siapa musisi favorit Tristan? Ini untuk Zaki, dan begitu juga siapa musisi favorit Zaki untuk Tristan? Siap. Oke, lanjut ke yang ketiga. Pertanyaan untuk Zaki, berapa nomor sepatu Tristan? Dan pertanyaan untuk Tristan, Anjay. berapa nomor sepatu Zaki? Ini kayak Berapa ya? pertanyaan untuk couple baru ya. Iya. Yang keempat, untuk Zaki pertanyaannya adalah berapa jumlah mantan Tristan? Untuk Tristan, tadi sama. Berapa jumlah mantan Zaki? Berapa lu, Me? Bener. Yang ke Dah. 5. Siapa yang lebih sering galau? Ya. Kalau mau nulis nama sendiri juga nggak apa-apa. Sweet, Mek. Bentar. Terakhir dah. Siapa yang paling bucin di antara kalian alias Nah. budak cinta? Mari kita reveal ya. Pertanyaan pertama, sikat dah. Siapa yang sering telat saat latihan musik? Tristan boleh jawab? Zaki. Zaki jawabannya adalah Ya, Zaki. oke. Mungkin sibuk untuk bisnis spaghettinya mungkin ya. Bikin Jadi bumbu. harus masak dulu. Woi. Oke, pertanyaan kedua. Siapa musisi favorit Tristan? Coba. Zaki dulu jawab. berarti. Jacob Collier sama Billie Eilish. Oke. Yoi. Mantep Jacob. Betul kata Tristan. Kalau musisi favorit Zaki Benar, siapa benar. Tristan? Coldplay, Anderson .Paak. Salah. Hah? Salah ya? Siapa? Gimana? ADMS ya. ADMS. Bener. Ah, itu ya, ADMS. Gak mungkin gak bener kalau itu ya, Zak ya. Wah, disiapkan jawaban alternatif. Iya. Gak mungkin bilang gak suka kan?
Durhaka lo kalau nggak suka. Nih, berikutnya nih. Berapa nomor sepatu Tristan? 4445. Bener nggak? Yoi, gue fleksibel kok gue. Iya. Kalau nomor sepatunya Zaki, Lu Zaki 43. bener nggak? Iya. Boleh deh, boleh. Yoi. Boleh deh. Boleh. Biar kelihatan kompak aja gitu ya. Iya, biar pencitraan aja, Bos. Cuk. Oke, next, berapa jumlah mantan Tristan? Pertanyaan untuk Zaki. 7. Jadi gue belum. 7. Enggak. Wow, Gue ngitung dulu. Oke, silahkan. 70 maksudnya. Wah. Masih. 5, Bos. 5. Berarti ada 2 yang nggak Lima, dihitung, kasihan tuh. Ada Apanya? pokoknya yang adalah yang virtual doang. Virtual. Cem-ceman. Yang belum pernah ketemu Nggak. sampai nyamperin ke Singapura itu bukan? Oh, itu sekarang. Pacar Oh, sekarang. itu yang sekarang. Oh, iya. Itu sekarang. Keren. Kalau jumlah mantan Zaki, Untuk Tristan. 7 ya, Mei. Gue nggak tahu sih. Enggak. Berapa ya? 4. woi, Lah, 44. 70, 44. Wow. kita lanjut lagi. Untuk Zaki nih, siapa yang lebih sering galau? Zak. Tristan. Kayaknya. gue Udah gue jawab. Gua kok lu ya? Gua Adil. Udah lu ya? jawab lu. Gua Udah fix ya Iya. berarti. Im- Tristan, iya. jangan berantem dulu, jangan berantem. Oh iya sih. Impas. Impas ya. Kalau yang paling bucin, terakhir yang paling bucin. Siapa Tris? Nah, kalau Tristan. bucin menurut gue sama. Sumpah. Oh, Sama galau sama bucin berarti ya? Soalnya gue kan virtual, gue kagak bisa pacaran, coy. Oh iya. Kayaknya semua juga sekarang lagi nggak bisa pacaran. LDR. Oh, iya, gue juga nggak bisa. Sama lu doang. Udah, Oh iya, maaf deh. jangan berantem lagi. Udah, tenang. Si Zaki lebih mirip Mario ya, secara karakter ya. Udah. Yoi. Ini biar jangan berantem, kita harus ada pihak ketiga nih, Da. Siap. Ya. Jadi langsung saja sudah bergabung bersama kita dari tadi ada Baskara. Sebagai Hindi ya. Wih, Kevin Aprilio. Ada Kevin Aprilio. Gua dari tadi nontonin kalian berdua debat. siapa yang lebih itu. Gue ada yang mau kalah banget. Ini ada penengahnya, boy. Ngeri banget. Mereka tuh kalau lagi ngumpul, terus kebetulan ada gua, berantem mulu, debat mulu. Enggak, gue selalu kalah aja. Zak, tapi lo ngaku Zak, kalau bisa lagi nggak ada Tristan, terus kita ngomongin Tristan, lo kayak panjang gitu ngeluhnya, tapi ujung-ujung kayak, tapi gue sayang sih sama Tristan, lo kayak gitu kan? Dia selalu ngomong kayak gitu. Gila. Nah, bohong. Koreng. Beneran. Gue bilang nggak pakai sayang, Bas, nggak pakai sayang, jangan dibumbuin dong. Nggak pakai. Lu pernah ngomong kayak gitu, Zak? Gue bilangnya gue paling ngerti, gue bilang gitu. Enggak. Lo pernah waktu itu pas kita rapatin percakapan, tapi gue sayang sih sama tuan. Oke, lu pernah kayak gitu. Tristan silakan dong. Enggak, Tristan enggak. lu bilang juga Keren, dong, keren. respon dong. Ini beneran Lu kasih tanggapan dong, Chris. Lu kasih tanggapan dong, Chris. Gimana? Saya straight aja. Iya. Fakta diterima Asik. Tristan. Terima kasih klarifikasinya. Straight aja. Makasih jawabannya. Mantap. Iya. Kita balik lagi ke percakapan. Kilas info. Part 1. Gila. Langsung awkward nih sama nih. Ya, gue Gak apa-apa, ini kan namanya bromance. Gak apa-apa. Tapi ini momen yang baik untuk Anjay. melanjutkan bromance challenge dari Zaki dan Tristan ke Baskara Putra nih, gimana nih? Soalnya yang gue tahu adalah Baskara orang pertama yang masukin mantra Futura akhirnya bisa sampai ke With The Fest kan. Kalau dari Zaki, lo bisa momen ngasih tahu Baskara kalau lo sayang sama dia, kenapa? Silahkan Zaki.
Ini bener-bener Biar semua biar awkwardnya dapet semua. awkwardnya. Lo harus ngomongnya Bas, gue sayang sama lo karena Karena kata si Zaki, aduh kenapa gue Nih. gini. Lo berdua nih Eda sama Mario nih tinggal nunggu giliran nih. Pasti kena besok sama yang lain. Tunggu. sikat Zak. Ini pertanyaan beneran nih. Beneran. Gue pikir gimmick atlet aja. Enggak. Gue pengen tahu. Kalau lo malu, lo boleh ganti Bas, gue respect sama lo karena nggak gitu. Nah, Boleh Zak? Oh, lo bikin videonya keren. Allah. Aku baca. harus pakai biar cair dong. Mantap. Lu tipe-tipe cowok yang nggak mau ngakuin kayak perasaan lu ke orang-orang terdekat lu gitu ya, kayak harus tangguh gitu ya, kayak aduh gue cowok nih, gue harus maskulin gitu. Tapi Kayak gitu ya. Kayak gue sayang sih tapi gue nggak bisa bilang sayang gitu ya. Kena Ganti lu terus deh. sama Hindia. Dulu deh. Contohnya Si Tristan nggak kena nih. Tristan sekarang giliran ya. Nah, lu harus kena juga, Tris. Kenapa lo sayang atau respect sama Bas Aduh. sekarang? Respect. Ya kenapa? Apa sih? Eh, soalnya apa ya? Karena dia tidak hanya menjadi teman sharing, teman ngobrol, teman lalalali, tapi dia juga menjadi mentor yang sangat baik dan menjadi Jadi kamu tai gimana? Gila. Cowok-cowok mengungkapkan perasaannya memang sulit ya. Mungkin lebih gampang bikin lirik, bikin musik daripada ngomong langsung Yoi. gitu loh, bro. tapi support. Apaan sih? Tiba-tiba. Kabur. Assalamualaikum. Oke. Nah, kita lanjut lagi. Bas, sebelum ngebahas tentang musik percakapan part 1, Mantra Futura featuring Hindia. Mantra Futura dan Hindia tepatnya. Kita throwback lagi ke percakapan saat itu, Bas. Pertama kali momentumnya terjadi untuk lagu ini itu kapan dan di mana, Bas? Jadi suatu saat gue lagi di backstage, lagi ngopi, terus Tristan lagi duduk waktu itu sama Enrico, sama Udu, sama ya kawan-kawan lah lomba sihir yang lain. Tristan kan juga bagian dari lomba sihir kan. Tiba-tiba datang juga dia dengan kopi yang sama, terus gini, dengan kalimatnya dia, bos, Bos. eh, Bos. bikin lagu kali ya bos. Kayak gitu, itu awalnya. Iya. Itu awal. Impersonate-nya Terus gue bagus. kayak- Terus gue yang kayak, oke, kita bikin lagu ya gitu. Tenang. Terus dia yang kayak, beneran nih, serius nih bikin lagu nih gitu kan, dengan 2 jempolnya dia kan Serius dia biasanya bikin kalau lagu dia nih. kayak kayak gitu tuh. Terus ya udah gitu. Dan sepanjang siang itu kayak dia ngasih referensi, terus kayak mau ngasih tahu kayak pengen arahnya kemana, tapi nggak enakan gitu ngomong kayak, tapi gue kalau Iya, muter-muter gitu. ada Sampai anak-anak yang lain tuh gatel gitu yang kayak lu mau ngomong apa sih gitu, sampai diterjemahin sama Enrico sama sampai Tristan mau bikin lagu bareng, Mantra mau bikin lagu sama Hindia. Terus waktu itu lagi banyak eksplorasi musik-musik baru, pengennya arahnya ke 1975 album kedua, ke Bon Iver, ke James Blake gitu. Oh gitu maksudnya, oke boleh bikin aja dulu gitu. Terus kayak akhirnya mulai di drafting tuh pastur bayangan Hindia gitu. Terus ya cepet nih anak, pantas jarang banget keluar dari kamar ya. Ternyata selain pacaran Iya. bikin lagu. Keren. selingkuhnya sama musik, bro. Tuh. Support. Sabi lu musikus deh, pokoknya lu paling musikus deh. Gue paling musikus. Lu musik banget. Lu musik banget, ya ampun. Lu musik banget. Tidak. Mantap. Banyak bermain tangan mereka ya. Ini seberapa pengaruh lu setelah nonton Bon Iver kemarin, Bas, dalam penulisan lagu ini, Bas? Sebenarnya dari itu mah kemarin nonton Bon Iver itu bakat list yang tercentangnya sih. Maksudnya kayak emang dari dulu banget gue suka banget
sama Justin Vernon gitu, dan semua proyek-proyeknya dia, Volcano Choir, terus kawan-kawan yang ngebantu dia juga, orang-orang terdekatnya. Eh, Cuman kemarin itu memang pas nonton Bon Iver ini langsung live di sini kayak eh, mengkonfirmasi lagi buat gue pribadi sebetapa hebatnya dia gitu loh. Cuman sebenarnya dari sebelum konser itu udah pengen banget bikin lagu kayak Oke. gini. Cuman gue sadar kalau misalnya ngerjain sendiri tuh nggak bisa, jadi harus Oke. sama Tristan Zaki. Akhirnya ketemu di sini project ini ya. Woi, Akankah ada Kalau pindah percakapan tempat part sih, 2? kalau pindah baterai gue mau itu habis. Zaki yang bisa menjawab. Pindah-pindah mulu Tris. Maaf bos, baterainya habis. Tapi beneran loh dia selalu pakai baju itu ya. Iya kan? Enggak, Iya kan? ini jadi baju rumah, terus kayak saking seringnya ini udah sampai bolong. Tapi gak usah dikasih lihat. Oh iya. Oh iya, narasi kan berpendidikan semua. Ayo maaf. Memang ya di balik musik yang serius gitu, penggambarannya visualnya, tapi orang-orangnya selebrek kan. komedi gitu loh orang-orangnya. Oh itu Tristan, bakal ada percakapan part Yo. 2 nggak Tris? Nah, jadi berkat ide spektakuler dari Baskara, alhasil ya lagu percakapan ini jadi milik bersama, milik bertiga gitu loh. Jadi Mantra Futura dan India, dan rencananya jadi kedepannya akan bisa membahas tentang percakapan-percakapan lainnya gitu loh. Jadi ya itu sih. Oke. Tapi lu gak menjawab by the way barusan. Kan Tapi apa? Pertanyaannya apa? Pertanyaannya berlanjut apa enggak? Hah? Gimana? Bisa. Gak apa-apa Tris. Bisa dong. Mantap. Lu tuh sama Bas tuh Coba. gua ngerasanya lu ada takut gitu sebenarnya sama Baskara tuh. Kenapa, Tris? Respect, bukan takut sih, respect. kagak. Gak ada takut-takutnya nih Keren. orang. Asli. Riders di backstage tuh Iya. abis sama Tristan Serius? dikasih ke penonton. Iya, nggak izin juga. Nah, Tiba-tiba, Iya. oh ini nggak ada apa gitu ya. Kayaknya kemarin minta gitu kata manajer kan. Ternyata dilempar sama Tristan di panggung. Ya, MSG nggak baik buat kita. kenapa? MS. Oke. Aduh, Tristan nih. Lanjut lagi. Aduh. Ngomongin soal ini, rilisan musik di era pandemik ini, gue sama Mario harus bilang congrats buat Hindia yang udah ngerilis, kalau nggak salah 4 materi ya Bas. Hindia barengan sama Ran si Lemah, terus Hindia punya Ramai Sepi Bersama, terus Mantra Futura Hindia ini, satu lagi itu Feast. Satu lagi sebagai fish. Peace. Iya. Ya. Itu gokil sih. Memang rencananya rilisnya seperti itu Bas? Atau memang momentum aja tiba-tiba rilis deh, mumpung nggak ada yang rilis gitu? Kebetulan lagu itu semua memang sudah dikerjakan sebelum pandemi ini, kecuali Ramai Sepi Bersama karena itu memang benar-benar nol dari pandemi semua dan berbicara tentang ini juga. Kalau perihal tanggal itu sebenarnya kebetulan sih kalau gue ngeliatnya, karena 1-2 tanggal lagu-lagu yang lain mundur, terus gue dan tim menyesuaikan, tiba-tiba deket-deketan gitu, jaraknya seminggu. Jadi kayak ngerilis EP jadinya, cuman jadi banyak yang mengira kayak wah ini produktif sekali gitu bikin banyak lagu dalam pandemi, cuman sebenarnya tuh udah banyak yang kelar sebelum pandemi ini mulai. Oke. Berarti memang lu udah nge-set schedule-nya di tanggal itu ya. Karena kan ada beberapa, misalnya contohnya 1975 dia sampai menunda perilisan album gitu. Kalau lu nggak terlalu peduli akan itu, Bas. Menurut gue kayak kita di keadaan ini sekarang sedang hidup di infinite present sih. Lu nggak bisa punya rencana buat besok gara-gara keadaannya nggak pasti kan gitu. Iya. Lu kayak kalau terpaksa harus keluar rumah pun juga lu pasti akan kayak ngomong ke tim atau ke orang terdekat kayak oke, cuman kita lihat besok atau oke kita akan lihat minggu depan gitu. Jadi menurut gue sekarang itu infinite present aja gitu. Dan kayak ya kalau buat gue pribadi sih nggak perlu ada yang ditunda-tunda ya. Rilis saya. Mungkin kalau album beda ya gitu konteksnya, cuman
Kalau single sih kemarin gue mikir kayak gitu. Oke. Baskara juga dapat syarat dari Yura Yunita katanya jago banget main Animal Crossing-nya. Nah. Lu tuh kurang tidur kayaknya main Animal Crossing nih, Bas. Lumayan. Si Yura itu salah satu anggota keluarga besar kecamatan Animal Crossing yang terbaru ya. Di di lingkungan ini gitu. Dia baru pertama kali ngejual turnipnya itu kemarin. Wow. Gila, Cuman serius ya ini ya. ya lumayan lah. Serius. Eda baru Kita beli berusaha nih. membangun pulau. Lu waktu beli Switch berapa? Dia beli di harga 9 juta dia sikat. Desperate bos. Ditipu lu 9 juta. Mending nyicil motor. Gimana tuh, Bas? Tapi ya gak tahu ya, tapi kenapa emang jadi mahal banget? Mungkin gara-gara Animal Crossing kan game tentang kehidupan sebenarnya, simulasi, dan lu nggak bisa punya kehidupan yang sebebas itu sekarang. Jadi orang harga sushi juga naik gitu kan, orang nyari. Cuman nggak apa-apa dah, itu menurut gua walaupun mahal ya, tapi menurut gua worth the price pada akhirnya karena game yang baik Oke. dan membantu. Nanti lalu visit islandnya Bas tuh. Siap. Island Earth 06. Gua ada bouncer di island gua. Jadi kayak lu kalau nggak ngasih tiket gitu ada yang jaga di depan. Gokil udah di tahap ada bouncer di island. Itu gua ngeri sih. Itu island atau Nusa Kambangan itu? Ngeri, Bro. Bro Zaki atau Tristan, lu gamer juga gak sih? Gue cuma main dulu. Dulu. Kalau Zaki dulu deh. Gue cuma main FIFA sama GTA doang gue. Oke. Oh, kalau Tristan, Dulu tuh main apa, Tris? FF nih kayak abang lu. Gue Dota waktu itu. Wih. Sama kayak abang ya. Emang Kevin main Dota juga? Masa sih? Kompetitif banget. Jangan deh. Jangan. Tadi Baskara sempat ada keyword yang seru. Gue ngerilis musik seminggu itu kayak ngerilis EP. Nah ini ngomongin soal EP. Apakah single Percakapan Part 1 ini bakal muncul di upcoming EP-nya Mantra Futura, Zaki? Mek. Hah? Loh, Tolong. berdasarkan kesepakatan? Berdasarkan. Ya, jadi nanti masuknya yang percakapan part 1 di IP-nya Mantra. Hah. Tapi yang Ya. berikutnya mungkin di manapun. Itu. Berarti akan EP ya? Ande. Kita tungguin tuh EP-nya Mantra Futura. Siap. Support. Yes. Oke. Support lokal brand. Apaan sih? Gue kalau mau beli baju itu di mana sih? Gue pengen beli deh. Tris, Sorry. Ambil aja di rumah Tristan banyak. baju Futura itu gue pengen beli. Udah habis. Ntar gue kasih merch yang baru deh. Oke. Merch yang baru dari Sundong Yang. Wih, promosi. saniter. Itu Sundong yang. Sun Eater sih bener. Sendong. Kalau Hindia sama Fis ada merchandise masih ada, Bas? Masih sih kayaknya di lapaknya masih ada kok. Oke, nanti Di gua online cek. shop masih ada, Siap. masih sisa. Bisa diambil di link deskripsi Percakapan Part 1 tuh. Ya. Ada link-link Ya, ada. merch-nya. Oke. Thank you Mantra Futura dan Hindia. Wih. Selamat nonton music feed Percakapan Part 1 setelah nonton ini. Ya. Dan perhatikan menit 3 detik 12. Oke. Terima kasih banyak. Selamat Asik. beraktivitas. Terima kasih. Semoga kita bisa bertemu secepatnya di panggung-panggung berikutnya. Dadah. Thank you. Amin, Thank you, amin. Bas, Zaki. Thank you. Bye. Thank you everybody.